Keadilan adalah hak setiap warga negara. Tapi pertanyaannya, siapa yang menjamin keadilan itu benar-benar ditegakkan? Jawabannya ada pada tangan kekuasaan kehakiman. Perkenalkan, nama saya Fikri Zaidan Fajrian Putra dengan 3 NIM digit terakhir 266. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 1 menyatakan dengan tegas, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kata merdeka di sini bukanlah sekedar kalimat indah. Ini adalah mandat konstitusi bahwa hakim tidak boleh tunduk pada kepentingan politik, kekuasaan eksekutif, dan kepentingan modal. Namun hari ini kita patut bertanya, apakah kekuasaan kehakiman kita sudah benar-benar merdeka? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai puncak kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang menghadapi ujian kepercayaan publik. Kita menyaksikan bagaimana putusan-putusan penting kadang terasa lebih mencerminkan kepentingan tertentu daripada rasa keadilan masyarakat. Kita menyaksikan hakim yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru tersandung kasus korupsi dan juga suap. Ini bukan masalah oknum. Ini adalah gejala sistematik yang harus kita hadapi bersama-sama. Konstitusi kita sebenarnya sudah membangun arsitektur yang kuat. Pasal 24A mengatur Mahkamah Agung, pasal 24B mengatur Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, dan pasal 24C mengatur Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial diberi mandat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tapi faktanya, pengawasan ini masih menemui hambatan, mulai dari keterbatasan kewenangan, penolakan dari dalam, hingga minimnya transparansi dalam proses pengangkatan kehakiman. Apabila pengawas tidak diberi kewenangan yang memadai, maka kemandirian kehakiman hanya akan menjadi jargon kosong. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan hanya kepentingan para pencari keadilan di ruang sidang. Ini adalah fondasi dari seluruh tatanan ketatanegaraan kita. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara menuntut lebih dari sekedar reformasi di permukaan. Kita perlu menuntut reformasi struktural yang menempatkan kehakiman sebagai amanat konstitusi, merdeka, bermartabat, dan berpihak pada keadilan. Karena pada akhirnya konstitusi hanya sehebat para penjaga yang mengawalnya.